Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Wahyu Saptanegoro, Eskom Mkom, dosen tetap Prodi Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama dengan NUPTK 1049766667130423. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Deep Learning. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan perkuliahan. Mata kuliah ini atau Deep Learning dilaksanakan dengan metode hybrid yang terdiri dari 12 kali tatap muka secara daring dan 4 kali tatap muka secara luring. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup Artificial Neural Network atau dikenal dengan ANN, Multi-Layer Perceptron, Backpropagation Algorithm, serta Deep Learning Framework, Multi-Class Classification, Back Autoencoder, dan Convolutional Neural Network. Dan yang terakhir adalah Gender Classification Using Pre-trained Network atau Transfer Learning. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Deep Learning adalah CPL 03, di mana mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi dari masalah yang terkait dengan keamanan data dan informasi. CPL 05 yaitu mampu menganalisis, membangun model, dan menerapkan pendekatan artificial intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi, yang mana tertuang pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi UPM dan Koordinator RMK. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK, di mana CMK yang menjadi turunan itu terdiri dari 3 CPMK, yaitu CPMK 011, yaitu mampu mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang terkait dengan keamanan data dan informasi dengan metode yang sesuai dengan pengguna. Yang kedua adalah CPMK 015, yaitu mampu menganalisis pendekatan artificial intelligence dan memprediksi dan mendapatkan solusinya. Serta CPMK 017, yaitu mampu menerapkan pendekatan artificial intelligence untuk memprediksi dan mendapatkan solusi. Dalam mencapai target yang ada di dalam CPL dan CPMK tersebut, materi telah dirancang dari beberapa sub CPMK. Khusus pada video pembelajaran hari ini akan berfokus pada sub CPMK ke-14 dari CPMK 017, yaitu mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi yang berhubungan dengan artificial intelligence dengan materi pokok yaitu Gender Classification Using Pre-trained atau Transfer Learning. Gender Classification yaitu merupakan suatu identifikasi karakteristik visual wajah yang menggunakan computer vision untuk mengklasifikasikan gambar serta mengkategorikan menjadi layer yaitu laki-laki dan perempuan. Klasifikasi ini menggunakan deep learning, khususnya yaitu Convolutional Neural Network. Namun, melatih CNN dari awal itu membutuhkan dataset yang sangat besar, serta pelatihan yang lama dan perangkat keras yang kuat dan spesial. Oleh karena itu, digunakan pendekatan yang disebut dengan transfer learning, yaitu di mana model sudah dilatih sebelumnya atau disebut dengan pre-trained atau pre-trained network dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas baru dengan lebih efisien. Adapun model pembelajaran pada mata kuliah ini berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan rencana program studi rencana semesternya RPS, yaitu metode yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif dan diskusi kelas. Dan asesmen atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah Deep Learning mencakup yaitu asesmen dari informatif, di mana merupakan melalui kuis, penilaian melalui kuis, keaktifan tugas proyek dan kelompok. Serta asesmen dari sumatif yaitu berupa UTS dan UAS,
Dan pada mata kuliah Deep Learning ini memiliki 7 komponen penilaian. Di antaranya adalah kehadiran 10%, observasi 10%, unjuk kerja 10%, UTS 15%, tugas kelompok 15%, kuis 10%, dan UAS 30%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi dari buku referensi serta artikel hasil penelitian yang saya kembangkan atau yang relevan pada materi pertemuan di rencana program semester, serta artikel yang memiliki kebaharuan dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mengikuti pada perkembangan teknologi saat ini. Dan selanjutnya, saya akan membahas materi pada mata kuliah Deep Learning di kelas dapat dilihat pada video berikut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan 15 sekarang ya. Ini kita di mata kuliah Deep Learning Gender Classification. Nah, kurang lebih kita sebelum memulai kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sembari saya masuk kepada materi ini, oke ya, saya coba untuk memflashback kira-kira materi apa sih yang sebelumnya, mana tahu nih ada yang lupa nih teman-teman semua nih. Kira-kira apa kira-kira? Materi tentang apa? Oke, ya silakan. Oke, apa? Computer vision, Pak. Oke, bagus. Oke, masih ingat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah masih diingatkan sama temannya tentang computer vision. Nah, computer vision kurang lebih ya, pembahasan dari computer vision ini yang menganalisa atau yang memahami tentang citra ataupun video, gambar ya, semuanya dianalisis sehingga bisa diolah, diklasifikasi nanti menggunakan deep learning. Nah, sembari itu kita lanjutin ya. Nah, ini perkuliahan kita di menu sekarang, yaitu tentang deskripsi singkatnya kita berada di gender klasifikasi using pre-trained network atau dikenal dengan transfer learning. Ya, kita di sini tentang membahas tentang gender. Gender itu adalah jenis kelamin ya, apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Tapi tidak hanya ini aja, tapi terlepas dia juga bisa mengarah ke jenis kendaraan dan juga bisa mengarah ke jenis buah-buahan atau penyakit. Nah, kalau penyakit bisa dikategorikan sehat atau sakit. Nah, jadi ada dua berpasangan di sana. Nah, oke. Nah, ini juga mengasalah tentang CPL ya, beban yang dibebanin oleh mata kuliah ini ya, capaian pembelajaran lulusan. Jadi sepaling tidak kita sudah memahamin bahwasanya nanti kita lulus, kita udah memahami demikian gitu. Nah, jadi kita nggak menyimpang dari arah keilmuan. Terus turunan dari CPML-nya ada CPMK. Kita menggunakan di mata kuliah ini menggunakan CPMK yang ke-17 ya, yaitu tentang pendekatan artificial intelligence untuk memberikan suatu solusi ya kepada pengguna. Nah, pendekatan yang kita gunakan yaitu menggunakan dari transfer learning. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah pendahuluan yang seperti yang dibahas tadi, yaitu kita menyangkut pautkan dengan computer vision di yang minggu lalu ya kan. Nah, di computer vision di situ tentang menganalisis informasi visual yang seperti yang disampaikan tadi, menganalisa gambar dan video. Nah, di sini kita akan menentukan karakteristik visual antara wajah laki-laki atau wajah perempuan. Nah, pada penelitian yang akan dilakukan sebelumnya itu pada CNN ya, Convolution Neural Network, yang kita kenal itu masih berbasis deep learning ya, tetapi ini adalah melakukan pendekatan. Nah, namanya itu adalah pendekatan transfer learning ya. Nah, pendekatan transfer learning itu nanti akan dibantu yang namanya dataset. Datasetnya itu namanya adalah ImageNet. Nah, ImageNet kita kenal itu namanya ImageNet. Itu memiliki berjuta-juta dataset yang akan digunakan oleh deep learning. Jadi tinggal main tarik aja. Oke, nah dalam konteks vision ini sistem akan mengklasifikasikan karakteristik
visual tampak pada gambar. Jadi gambar atau citra yang akan diolah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh klasifikasi secara umum. Jadi penjabaran kita sih bukan hanya menceritakan tentang laki-laki sama perempuan aja gitu. Tapi kita juga menampilkan berupa grafik, berupa strukturnya. Ini adalah input awalnya, data di input pertama. Habis itu kita akan melakukan proses pembelajaran ya, yang namakan nanti ada berapa layer and layer. Disitulah nanti kita akan mengetahui apakah laki-laki sama perempuan yang akan dimasukin di dalam dense namanya, atau layer dense. Nah, habis itu sebelum dimasukkan layer ke dense, kita di ekstrasi. Ekstrasi itu yang ditampilkan adalah pengenalan dari wajah, hidung, mata, alis, apa yang ada di area wajah ini semuanya dikenalin. Jadi sehingga kita memahami nih, dia itu laki-laki atau perempuan. Tapi banyak sih pertanyaan ya, antara laki-laki sama perempuan itu mungkin ada yang kita yang kakak beradik nggak jauh kali bedanya ya kan begitu ya kan, yang laki-laki yang nanti kakaknya atau apa rambutnya panjang udah kayak jadi perempuan kan begitu. Tetapi pada dasarnya mengekstrasi ini bukan hanya pada satu jenis, jadi semuanya ini digabungin. Jadi nampak nanti perbedaannya itu sekitar nilai ekstrasinya itu misal kayak nilai yang binder ya 0,0001 itu. Nah, satu ini aja udah menjadikan perbedaan apakah dia laki-laki sama perempuan begitu ya, dari nilai intensitas. Nah, sehingga dapat diketahui dia itu laki-laki ataupun perempuan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah pembahasan computer vision yang minggu lalu. Memang saya flashback supaya mengingat ya, jadi jangan kita langsung loncat-loncat aja karena materi kita cukup dalam ya. Nah, computer vision seperti yang dijelaskan tadi adalah untuk memproses gambar dan video. Oke, di situ dimulai dengan gambar preprocessing. Nah, preprocessing di sana adalah bertujuan untuk mengekstrasi. Ekstrasi yang saya bilang tadi yaitu mengekstrasi wajah, mengetahui atau mengenali struktur wajah. Di sana ada yang dinamakan preprocessing. Lalu diekstrasi fitur, tekstur, bentuk, sama warna. Habis itu baru kita bermain di dalam deep learning, yang bermain di dalam transfer learning. Nah, di deep learning itu lalu kita melakukan prediksi. Nah, posisi kita yang di gender classification itu di sini. Ya, ada beberapa contoh yaitu ada di face recognition, ya, face recognition. Habis itu face detection, dia mengetahui apakah dia laki-laki perempuan. Habis itu ada emotion recognition, mengetahui sedih, senang, bahagia atau diam atau bagaimana. Habis itu ada namanya object detection, ya, mengetahui objek-objek seperti yang di lampu lintas, ya, ada kamera di sana. Ada yang namanya medical imaging, yaitu berupa biomedis, mengetahui fisik atau organ tubuh manusia. Ada visual detection dan penyakit pada tumbuhan, ya, dari jenis daun, batang, dan buah. Nah, banyak ya di dalam computer vision ini untuk mendeteksi beberapa objek. Nah, ini adalah perbandingan dari metode lama antara yang lama sama yang baru. Di sini adalah perbedaannya sangat signifikan. Di antaranya adalah kalau yang lama dia masih menggunakan sifat grafik ya, grafik dari nilai intensitas. Jadi nilai intensitasnya itu diolah atau dipreprocessing, apakah ekstrasinya terjadi banyak blur, noise, dan itu prosesnya makin lama gitu ya kan. Nah, terus kita melakukan yang namanya histogram. Ada di sini namanya histogram nanti. Nah, histogram itu juga akan mendeteksi dari ujung ke ujung ya, dari grafik, misalnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu diberikan suatu garis-garis ya, label. Nah, sehingga nanti baru dilakukan namanya binarisasi. Nah, binarisasi ini adalah perubahan dari nilai intensitas. Ini foto kita. Ini adalah nilai intensitas yang ada seperti ini ya. Ini adalah foto. Ini adalah nilai intensitas yang kita gunakan. Dinamakan nanti itu gabungannya menjadi pixel. Jadi kalau 1000 pixel yaitu berarti 100 kali 100. Berarti 1000 pixel. Nah, berarti ada 100 biji di sini. Ya. Sama jatuhnya kayak punya rumah kita, meter persegi gitu. Ya, 10 kali 10 berarti 100 meter persegi gitu. Nah, jadi jatuhnya sama dengan rumah. Jadi hitungannya kayak gitu. Nah, jadi itu adalah pixel. Nah, itulah yang diolah sama yang lama, sehingga prosesnya lama gitu ya. Sementara yang baru, dia udah mempelajarin yang namanya garis, mata,
ya, hidung, telinga, semuanya udah dipelajarin sehingga udah gampang untuk memahami apakah ini laki-laki sama perempuan. Timbullah pertanyaan kita ya, dari mana dia belajar Pak itu? Kok bisa dia langsung memahamin? Ya, dari dia mempelajarin pola ya. Pola ini dimulai dari yang namanya imagenet tadi. Nah, imagenet ini sudah mempelajarin ratusan ribuan jutaan objek, pola dan lain-lainnya, ciri-ciri ya, udah diekstraksi. Jadi tinggal kita connection, ambil datanya, udah masuk apa yang kita cari. Itu tujuan yang sekarang ya. Nah, lanjut, ini adalah komponen utama dari CNN ya. Pada secara umumnya kita adalah input image ya. Input image itu sama dengan data awal ya, data awal. Terus kita melakukan convolution melalui kernel ya. Habis itu kita relu, polling dan convolution. Nah, kita lakukan polling lalu convolution, itu kembali lagi polling sampai mendapatkan nilai akhir, namanya adalah flatten. Nilai ambang batas terakhir dari nilai bitnya. Habis itu full connection semua layer. Habis itu kita mengetahui kelas-kelasnya ya. Kelas-kelas A, B, C, D, atau perempuan, laki-laki, ataupun sehat, sakit, ataupun umurnya dari segi umur, tua, muda gitu ya. Itu adalah kelas. Atau dinamakan, nanti ada grafiknya, itu namanya probabilitas. Nah, kita lanjut. Nah, inilah pembahasan kita tentang imagenet yang kita bahas-bahas tadi sebelum tadi ya. Nah, imagenet ini adalah dataset. Dataset skala yang sangat besar yang dapat melatih model deep learning, dapat mengenali berbagai macam objek. Oke ya. Nah, terus kurang lebih di dalam imagenet ini dia akan mempelajari yaitu tentang beberapa garis, tekstur, warna ya. Habis itu bentuk objek, wajah, dan beberapa pola visual. Itu semuanya sudah dipelajari. Nah, oke. Nah, sekarang ini posisinya saya coba mengingat kembali. Ini sudah saya tampilin. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa sih fungsi imagenet ini? Oke, silakan. Saya, Oke, top 3. Oke. baik, fungsi dari imagenet itu Pak, sebagai wadah, dimana kita tahu pengertian imagenet itu dataset yang memiliki berskala besar yang digunakan untuk melatih model deep learning sehingga dapat mengenai berbagai macam objek. Oke, alhamdulillah ya, bagus. Alhamdulillah untuk pertanyaan yang tadi itu sudah cocok ya. Imagenet itu adalah suatu wadah dataset. Nah, yang digunakan oleh deep learning. Ya, habis pola-pola yang dipelajarinya. Nah, jadi tujuannya nanti sistem layer yang ada itu sudah dibakukan, ya, sudah dibakukan. Nah, inilah yang namanya imagenet tadi. Nah, layar berikutnya itu baru layar yang kita gunakan. Apakah ini layar perempuan dan ini apakah layar laki-laki, sehingga menghasilkan prediksi. Nah, ini tadi imagenet adalah untuk mempelajari pola, ya, untuk mempelajari pola. Jadi itu makanya imagenet sangat membantu terhadap deep learning ini. Jadi nggak mulai lagi dari nol, tapi udah dibantuin dengan imagenet. Nah, ini model deep learning, kita posisinya kita menggunakan MobileNet 2, ya, MobileNet V2, ya, V2. Nah, posisinya itu sangat ringan, digunakan sangat ringan karena epoxnya nggak terlalu besar ya. Dan kita lanjutin. Nah, ini adalah alur pembelajaran dari model. Nah, yang berkaitan dengan yang namanya imagenet tadi. Nah, ini posisi imagenet itu di atas karena posisinya adalah dia mempelajari pola. Ya, habis dia mempelajari pola, dia juga posisinya sudah dibakukan dan tinggal menambah lagi layar-layar baru. Nah, habis di layar baru kita mengetahui apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Baik, ini kenapa menggunakan transfer learning? Nah, di sini banyak pembahasan yang menjadi suatu pertanyaan yang besar ya. Perbandingan antara yang lama dengan yang baru ya. Mengapa? Wah ya, karena posisi yang lama itu menggunakan 500.000 gambar. Kita mulainya dari nol ya, kita mulainya dari nol. Dari sini kita mulai kalau yang lama. Kita telaah seluruh gambar itu, kita telaah. Kurang lebih datasetnya 500.000 gambar. Nah, untuk yang baru sekarang kita cukup 1.000, 2.000, 3.000 data aja udah cukup. Kenapa demikian? Karena polanya sudah dipelajarin oleh yang namanya imagenet. Jadi nggak merepotkan. Terus
dataset juga sering kecil ya, terus trainingnya lebih cepat karena epoxnya itu 20 aja udah worth it ya untuk 1000-an. Nah, jadi untuk akurasinya dapat akurasi tinggi, terus hemat GPU dan tidak perlu jutaan gambar. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Itu sangat fleksibel transfer learning ini digunakan. Nah, ini adalah alur. Alur ini posisinya adalah dimulai samanya seperti tadi ya. MobileNet, Flash Layer, nah tambah Dense, training. Nah, sini ada sifat training tadi, epox tadi. Nah, baru kita dapat mengetahui apakah dia laki-laki sama perempuan. Itu adalah alur dari awal ya, penjelasannya seperti ini tadi, tapi lebih spesifik disampaikan karena berdasarkan urutan. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Saya, Oke, silakan. ya. Iya. Pada CVC Bapak yang ke semester 10, apa sih Pak perbedaan pada alur transfer learning antara Flash Layer dan Dense Pak? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Itu fungsi dari tahapan yang ada di tahapan nomor 3 sama nomor 4. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, tahapan 3, posisinya kita itu dataset yang digunakan ataupun pola yang dipelajarin itu sudah dipelajarin oleh yang namanya ImageNet tadi. Nah, sudah dipelajari oleh ImageNet, sehingga penambahan pada layar baru itu juga disebut dengan fresh layer ya, fresh layer, karena sudah pelajarin bentuk ini adalah fresh layer, lalu menambah 2 ini tadi adalah fresh layer, lalu 2 itu apa? Itu dinamakan dense ya. Jadi kalau sudah keluar itu perempuan sama laki, udah ada layer, nama layernya, itu baru disebutkan namanya dense. Kita udah tahu nih 2 kelas gitu yang akan kita klasifikasikan. Apakah dia laki-laki atau perempuan, baru ini aja yang diolah. Jadi ini nggak diolah lagi. Jadi yang ini aja yang diolah, yang 2 layer dense tadi yang diolah untuk yang di training, sehingga mengetahui nilai evaluasinya berapa, lossnya berapa, dan akurasinya berapa. Barulah kita bisa memprediksi. Oke, paham sebatas ini? Paham ya? Lanjut ya. Oke. Ini tahapan gender ya, kurang lebih sama dengan tahapan yang tadi, cuman di sini adalah lebih spesifiknya dia menyebutkan di tambahan layar baru tadi. Nah, di sini ada kelas male sama female-nya. Dan di sini arsitekturnya sama ya. Nah, ini adalah evaluasi setelah kita melakukan training ya, kita kan sudah menggunakan data ini, lalu kita di training. Habis di training, kita akan mengeluarkan yang nama evaluation loss ya, akurasi loss-nya. Nah, habis itu kita memprediksi. Nah, prediksi itu kita nggak yakin nih, udah keluar ini gambar, tapi kita belum punya yang namanya presentasi. Berapa tingkat akurasinya? Nah, disitulah fungsi dari hasil deteksinya. Ternyata di sini adalah laki-laki, tapi dia rambut panjang. Nah, di situ kita bingung. Laki-laki atau perempuan? Nah, dengan adanya presentasi ini, misalnya 90% dia adalah laki-laki, itu hal yang meyakinkan buat kita mengambil suatu keputusan, oh ternyata dia laki-laki gitu ya. Nah, itu adalah rumus dari accuracy, precision, recall, dan F1 score. Nah, di F1 score itu ada penggabungan antara precision score sama recall, sehingga kita menghasilkan convolution ya. Convolution itu yang di bawah ya, prediksinya di sini. Confusion. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan yang bisa di materi ini sajikan ya. Kelebihannya itu seperti yang tadi saya sampaikan, datasetnya tidak terlalu besar, training juga lebih cepat karena epox ya. Terus akurasi umumnya tinggi, cocok untuk penelitian dan dijalankan di Google Colab juga worth it. Terus hemat memori dan waktu. Nah, kekurangannya mungkin bergantung pada kualitas ya. Kualitas apa? Kualitas dari data ya, dan model free trained-nya. Nah, habis itu jika domain data sangat berbeda dari data pelatihan awal, pasti nanti hasil akhirnya juga berbeda. Jadi ibaratnya kesempurnaan data yang kita dapat itu harus sempurna. Misalnya jangan pula foto yang kita sajikan itu foto separuh gitu ya, atau foto yang terpotong. Bagaimana kalau sistem memprediksi gitu ya? Jadi nggak bisa didapatin tingkat akurasinya. Jadi akurasinya di sini juga diragukan karena wajahnya setengah gitu. Oke, jadi kebanyakan ambigu jadinya di situ. Nah, itulah kurang lebih. Ini juga contoh penerapan yang ada di transfer learning itu, diantaranya adalah untuk mengklasifikasi penyakit
padatan tumbuhan itu dari daun, deteksi kanker, habis itu identifikasi spesies hewan ya. Dan ada juga deteksi kendaraan, klasifikasi buah atau busuk, masak dan kurang masak gitu ya kan. Nah, terus pengenalan ekspresi wajah ya, emotion. Habis itu deteksi masker, kena masker ya. Nah, terus deteksi sampah yang bertujuan untuk mengkategorikan sampah yang plastik atau sampah yang bekas medis dan lain-lainnya bisa deteksi. Nah, habis itu kualitas dari produk. Jadi apakah produk itu gagal ataupun produk itu sudah bagus sih kemasannya atau bagaimana ya. Nah ini ringkasan alurnya sama ya, nggak jauh beda dengan arsitektur yang tadi. Di sini sudah menambahin dari akurasi, precision, sama advance score. Jadi itu aja penambahnya. Jadi sudah bertahap setiap slide and slide itu akan kelihatan perkembangan dari evaluasinya. Jadi sehingganya dapat diprediksi, loh kok yakin ya ini laki-laki ya, karena ada prediksi dari evaluasi tadi, akurasi, berarti udah ketahuin akurasinya 90% gitu. Jadi kalau udah menghasilkan laki-laki ya udah gitu, apalagi akurasinya 90%. Begitu ya kurang lebih. Oke, paham kurang lebih? Paham. Ada yang bertanya? Nggak ada? Cukup? Oke, sekarang saya cuman pengen memastiin apa yang telah saya sampaikan tadi untuk ditarik suatu kesimpulan. Siapa kurang lebih? Siapa? Oke, silakan. Jadi kesimpulan kita berdasarkan materi pada hari ini bahwasanya gender classification using pre-trained network atau transfer learning merupakan penerapan deep learning di bidang computer vision untuk mengklasifikasikan gambar wajah berdasarkan karakteristik visual menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Dengan memanfaatkan model seperti Mobile Net V2, ResNet SO, atau EfficientNet. Berdasarkan itu bahwasanya proses pelatihan menjadi lebih cepat dan mudah serta tidak menggunakan dataset yang sangat besar, namun tetap menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillah dari teman kita mengambil satu kesimpulan, itu udah cukup menarik. Kesimpulannya udah mencakup dari awal slide kita mengenai tentang computer vision, lalu perbedaan-perbedaan dari gendernya, lalu sampai ke jenis-jenis CNN-nya dan fungsinya untuk memberikan suatu kemudahan dalam mendeteksi dan mendapat fungsi. Alhamdulillah itu dapat dipahamin sama kita semua. Nah, sembari itu semua sudah kita sampaikan dan kesimpulan juga sudah kita tarik secara teoritis. Nah, ini adalah suatu coding. Saya menggunakan Google Colab, tetapi kurang lebihnya ini coding akan menjadi suatu tugas bagi teman-teman semua untuk menganalisa ya. Setiap perubahan-perubahan apa sih yang deteksi dari langkah-langkah yang ada sudah disampaikan di atas, yaitu penjabaran dari teksnya sudah disampaikan, tinggal teman-teman menjalanin dan mengganti objeknya aja. Nah, objeknya itu kita menggunakan kurang lebih objeknya sekitar 1000-an lebih ya, 1000-an lebih bebas teman-teman menggunakan objek tentang apa, penyakit seperti yang disampaikan tadi, ada gender, ada klasifikasi wajah, ada recognition wajah ya, banyak ya. Nah, jadi kendaraan juga bisa, tergantung cari objeknya kurang lebih 1000 dan ambil dataset ini. Oke, bisa dipahami? Tugas ini akan menjadi tugas sehingga di minggu depan baru kita melakukan suatu tindakan presentasi untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran kita tentang transfer learning ini. Oke, nggak ada lagi yang dipertanya? Cukup semuanya? Oke, kalau cukup saya sudahin perkuliahan ini dan tugas juga akan diselesaikan juga ya sampai minggu depan. Oke, saya tutup perkuliahan dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya untuk mata kuliah dari Deber. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih
kepada kampus tempat saya bernaung, serta Prodi Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.